Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Legenda Manchester United Roy Keane menyarankan Marcus Rashford untuk mencari tantangan baru di luar Old Trafford. Rashford sempat menunjukkan kebangkitan di awal masa Ruben Amorim sebagai manajer United. Ia mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan pertama. Namun Rashford kemudian dikeluarkan dari starting 11 bahkan dari skuad dalam derby Manchester. Amorim mengisyaratkan bahwa performa Rashford di sesi latihan tidak memuaskan. Keputusan itu terbukti tepat ketika United membalikan keadaan di Etihad. Berkat Ashley Ahmad Diallo, United mencetak 2 gol di menit akhir, mengamankan kemenangan dramatis 2-1 atas City. Keputusan Amorim mencoret Marcus Rashford menarik perhatian Roy Keane. Mantan kapten setan merah itu menganggap Rashford butuh awal baru untuk membangkitkan karirnya. Derby Manchester antara Manchester City melawan Manchester United ternyata menyisakan duka. Seorang fans Manchester City meninggal dunia saat menyaksikan laga tersebut. Melansir dari Detik Sport, penggemar The Citizen tersebut meninggal dunia di dekat pintu masuk Etihad Stadium. Fans tersebut terjatuh hingga mengalami kondisi darurat. Petugas keamanan bergegas menyelamatkan penggemar tersebut, namun nyawanya tidak terselamatkan. Kondisi mencekam itu juga turut diceritakan banyak petugas yang sibuk untuk membantu memberikan pertolongan medis. Manchester City menyadari atas tewasnya salah seorang penggemar mereka saat menyaksikan derby Manchester. The Skies Blues menyampaikan duka cita di media sosial. Berita kemungkinan Marcus Rashford meninggalkan Manchester United menjadi perhatian besar. Marcus Rashford telah menjadi simbol dari warisan akademi klub dan talenta lokal. Di bawah manajer Ruben Amorim, United dilaporkan mempertimbangkan untuk menjual Marcus Rashford. Mereka ingin mematuhi aturan financial fair play, merombak skuad, dan memangkas biaya. Rashford yang berusia 26 tahun memiliki kombinasi kecepatan, penyelesaian akhir, dan kreativitas yang luar biasa. Banyak klub top Eropa tertarik untuk merekrutnya. Beberapa tim elit bisa memperkuat lini serang mereka dengan Rashford. Kemampuannya bisa meningkatkan daya saing dan profil klub di lapangan dalam luar lapangan. Berikut ini 5 klub yang kemungkinan bisa menjadi tempat baru bagi Marcus Rashford jika meninggalkan MU. Di antaranya adalah Paris Saint-Germain, Arsenal, Inter Miami, Bayern Munchen, serta Real Madrid. Bek Manchester United Harry Maguire mengungkapkan bahwa ia sangat yakin terkait pembicaraan kontrak baru yang berpotensi memperpanjang masa baktinya di Old Trafford. Kehadiran Ruben Amorim membawa perubahan taktik di United. Dengan tim kini bermain dengan formasi 3-4-3. Maguire yang sudah terbiasa bermain di skema 3 back saat memperkuat timnas Inggris di bawah Gareth Southgate terlihat kembali nyaman dalam sistem ini. Awal musim ini cukup sulit bagi kami dan tidak banyak momen yang bisa dirayakan oleh para penggemar. Jadi kami hari ini mempersembahkan kemenangan untuk mereka. Saya yakin mereka akan menikmatinya. Saya sempat cedera ketika Amorim pertama kali datang. Jadi mereka mengatur menit bermain saya dan hati-hati. Saya belum bisa bermain di 2 pertandingan berturut-turut. Tetapi setelah 90 menit penuh kali ini, saya berharap bisa segera bermain secara konsisten, ucap Maguire. Ruben Amorim mengambil keputusan besar dengan mencoret 2 pemain bintang Manchester United, Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho dari skuad yang bertandang ke Manchester City. Bukan hanya dicoret dari starting 11, keduanya bahkan tidak masuk rombongan tim. Langkah ini tentu mengundang banyak perhatian dan spekulasi di Manchester. Meski begitu, Amorim menegaskan bahwa ini bukan masalah disiplin. Namun jika menelaah lebih lanjut, dari pertanyaannya, sulit mengabaikan kesan bahwa ini terkait standar yang tidak terpenuhi atau penurunan disiplin.
Amorim bahkan menyinggung keputusan klub melakukan pengurangan staf baru-baru ini, sehingga peringatan bahwa ada konsekuensi bagi siapapun yang tidak memenuhi tuntutan. Rashford salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di United dan Garnacho salah satu talenta muda paling bersinar, tampaknya belum beradaptasi dengan baik dalam skema baru Ruben Amorim. Berbeda dengan Amad Diallo yang justru menunjukkan perkembangan pesat di bawah pelatih asal Portugal tersebut. Tanda-tandaan absennya Marcus Rashford sebenarnya sudah terlihat sejak Sabtu, ketika laporan terkait susunan tim United bocor di media sosial. Di arah Sir Alex Ferguson, kebocoran informasi seperti ini biasanya diikuti oleh penyelidikan internal dan sanksi tegas terhadap pelaku. Namun Amorim memilih pendekatan yang lebih santai. Sikap Amorim sangat berbeda jika dibandingkan dengan pelatih-pelatih MU sebelumnya, sebab isu-isu internal tim kerap kali jadi awal sumber masalah yang terus membesar, sampai akhirnya merugikan tim dan pelatih. Jadon Sancho telah membuktikan dirinya sebagai faktor penting di Chelsea, menegaskan perannya kepada The Blues dalam jangka panjang. Dalam kemenangan Chelsea 2-1 atas Brentford baru-baru ini, Jadon Sancho terus menegaskan perannya dengan tampil di awal 5 dari 6 pertandingan terakhir. Dengan performa impresif Jadon Sancho di Chelsea, Manchester United diperkirakan akan menerima biaya transfer antara 20 hingga 25 juta pound sterling untuk pemain tersebut saat kontrak peminjamannya berakhir. Jadon Sancho merasa didukung di Chelsea dan lingkungan di sini sangat membantunya berkembang. Ia tidak lupa memuji pelatih Chelsea Enzo Maresca yang memberikan menit bermain. Jadon Sancho juga menegaskan bahwa Maresca selalu memberikan nasihat yang bermanfaat dan para pemain sangat percaya diri dengan metode kepelatihannya. Dengan pengalaman positif di Chelsea, Sancho kini bisa menemukan kebebasan dan kegembiraan bermain, sesuatu yang tidak ia dapatkan saat berada di Manchester United. Manchester United bergerak cepat untuk menjaring talenta baru guna memperkuat skuad mereka di era kepemimpinan pelatih Ruben Amorim. Setelah dilaporkan sangat dekat dengan perekrutan pemuda berusia 17 tahun asal Uruguay Diego Leon dari Cerro Porteño, Setan Merah kini juga diklaim telah menjalin kontak langsung dengan calon rekrutan keduanya di klub La Liga, adalah pemain Girona Miguel Gutierrez yang kabarnya diminati oleh Setan Merah. Layaknya Leon, pesepak bola kelahiran 2001 juga berposisi sebagai bek kiri. Gutierrez bakal jadi solusi saat ini guna mengatasi krisis lini belakang kiri Manchester United. Melansir pemberitaan Football Transfer, Miguel Gutierrez memang sudah menjadi salah satu target utama dalam daftar kandidat bek kiri baru Setan Merah sejak Oktober lalu. Kemudian, kabar terkini dari tim Talk mengungkapkan, Manchester United akhirnya membuat langkah konkret dengan menjalin kontak langsung dengan Girona yang menaungi Gutierrez. Kabar tersebut menyebut Gutierrez memang terbuka meninggalkan klubnya kalau ada kesempatan. Pasalnya dia sudah menahan diri dengan tetap bertahan di Girona pada musim panas lalu, meski mendapatkan signifikan dari tempat lain, termasuk Manchester United. Girona diklaim telah memberikan lampu hijau bagi Miguel Gutierrez untuk bernegosiasi dengan Manchester United jelang bursa transfer Januari 2025. Sebab klub La Liga sudah bersedia menjual sang pemain dengan harga yang lebih murah dari klausul pelepasannya yang senilai 35 juta euro. Dalam drama derby di Etihad Stadium, Bruno Fernandes membuktikan dirinya sebagai penyelamat Manchester United dengan mencetak gol penting dari titik putih yang mengubah jalannya pertandingan. Kapten asal Portugal ini tidak hanya mencetak gol penyeimbang melawan Manchester City, tapi juga mencatatkan sejarah dengan melampaui rekor legenda klub Wayne Rooney dalam hal tendangan penalti dengan gol ke-21 dari titik 12 pas di Liga Premier. Fernandes mengukuhkan diri sebagai eksekutor penalti tersukses dalam sejarah Manchester United. Statistik mengesankan miliknya berbicara lewat rasio sukses mengkonversi 56 dari total 62 penalti yang diambil sepanjang karirnya. Di Liga Premier, dia mencatatkan 21 gol dari 25 kesempatan yang membuktikan ketangguhan mentalnya. Dalam metamorfosis terbaru Manchester United di bawah komando Ruben Amorim, Bruno Fernandes bersinar cemerlang.
Gelandang berusia 30 tahun ini bukan sekedar pemain biasa, melainkan jiwa dan nadi permainan MU. Kepercayaan Amorim pada Fernandes nyaris absolut. Dalam 7 pertandingan yang dilakoninya, sang pelatih tidak akan pernah ragu menempatkan gelandang asal Portugal tersebut di lini tengah, membuktikan betapa pentingnya sosok yang satu ini. Kreativitas Fernandes seolah terbuat dari sihir sepak bola. Dengan sistem taktik 3-4-3 Amorim, ia tampil sebagai pemain kunci yang mampu mengubah dinamika permainan dalam sekejap. Statistiknya mengesankan dengan berhasil menorehkan 9 gol dan assist yang merupakan tertinggi di klub. Sebuah kontribusi luar biasa dari sang gelandang. Namun pesona Bruno Fernandes tidak sekedar soal angka. Di luar catatan gemilang tersebut, ia adalah sosok kerja keras sejati. Tanpa bola pun ia terus bergerak, membuat lawan kesulitan untuk mengantisipasi pergerakannya. Sebuah dedikasi yang jarang ditemui pada pemain modern. Meski tidak selalu sempurna, dedikasi Fernandes untuk United tidak diragukan. Setiap menit di lapangan ia diberikan dengan performa terbaiknya dengan memberikan komitmen yang membuat para penggemar mengaguminya. Manchester United dilaporkan menjadi salah satu dari beberapa klub yang menunjukkan minat pada striker Paris Saint-Germain yang tidak mendapatkan tim utama Randal Kolo Muani. Sejauh ini di musim 2024-2025, pemain berusia 26 tahun itu baru 2 kali tampil sebagai starter di Liga Prancis dan Liga Champions. Bahkan setelah digadang-gadang sebagai calon utama penyerang utama tim setelah keluarnya Kylian Mbappe dan hanya tampil sebagai pemain pengganti sejak September. El Quip menulis bahwa MU memiliki minat terhadap Kolo Muani sebelum kedatangan Ruben Amorim sebagai pelatih kepala bulan lalu, namun disarankan bahwa masalah-masalah lain harus diselesaikan sebelum melanjutkan dengan pendekatan apapun. Ruben Amorim menjalani hari-hari indah sebagai pelatih baru Manchester United. Amorim mencoret 2 pemain populer, Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho, bukan hanya dari daftar starter, melainkan juga dari rombongan tim yang bertandang ke Manchester City. Keputusan tersebut tentu saja mengundang perhatian dan kritik, dan jelas beresiko andai MU sampai kalah. Amorim akan diserang habis untuk keputusannya tidak membawa 2 pemain tersebut. Saat ditanya apakah kemenangan di derby Manchester pantas diraih United, Amorim dengan percaya diri menjawab, "Saya rasa begitu. Kami bekerja keras dan penuh percaya diri kepada kemampuan kami. Ini berbeda dari kekalahan kami di Arsenal. Saat itu saya merasa kurang ada keyakinan. Hari ini keyakinan itu terlihat." Ruben Amorim memuji performa Amad Diallo yang disebutnya sedang berada dalam momen terbaiknya. Marcus Rashford menghadapi tantangan besar untuk menyelamatkan karirnya di Manchester United. Klub dikabarkan siap berpisah dengan sang penyerang jika ia gagal meningkatkan performa baik dalam maupun di luar lapangan. Ruben Amorim, manajer baru United, kabarnya tidak terkesan dengan etos kerja Rashford di sesi latihan, dan sikapnya secara keseluruhan. Hal ini menjadi alasan Rashford dicoret dari skuad saat derby Manchester pekan lalu. Situasi Rashford kian pelik karena ia bukan satu-satunya pemain yang dihukum Amorim. Alejandro Garnacho juga absen dalam laga tersebut. Namun berbeda dengan Rashford, Garnacho dianggap belum sering melakukan pelanggaran serupa dan masih diberi kesempatan memperbaiki diri. Sementara itu Rashford yang telah menjadi pemain senior di tim diharapkan menjadi teladan. Sayangnya menurut laporan sejak Januari lalu klub sudah membuka peluang menjual Rashford. Tetapi hingga kini belum ada klub yang berminat karena masalah sikap, performa dan gaji tinggi yang dimilikinya. Pandangan kritis juga datang dari mantan bek Liverpool, Jamie Carragher. Ia menilai Rashford bukanlah pemain kelas dunia untuk tak tergantikan di skuad utama Manchester United. Carragher menambahkan bahwa perpisahan antara Rashford dan Manchester United sebaiknya segera terjadi demi kebaikan kedua belah pihak. Menurutnya Rashford harus mencari jalan keluar untuk menghidupkan kembali karirnya yang saat ini berada di persimpangan jalan.